Menghadapi wabah dengan penerapan sunnah Rasul. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 286. Pandemi saat ini masih menyelimuti negeri. Korban berjatuhan tidak kunjung berhenti. Berbagai upaya telah dilakukan. Namun demikian, persoalan tidak kunjung usai, disebabkan berbagai kebijakan yang diambil tidak memprioritaskan keselamatan dan nyawa rakyat. Layaknya kita berkaca pada masa-masa para sahabat Rasulullah SAW ketika ada wabah, tentang bagaimana dan kebijakan apa yang harus ditempuh demi keselamatan rakyat. Sebut saja di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu beliau mengunjungi negeri Syam. Beliau kemudian bertemu dengan Abu Ubaidah dan para sahabat lainnya. Mereka pun mengabarkan kepada Umar bahwa negeri Syam saat ini sedang diserang wabah, penyakit menular yang berbahaya, serupa wabah kolera. Silang pendapat di antara mereka pun terjadi. Meski demikian, Khalifah Umar tak langsung mengambil keputusan begitu saja. Beliau tetap bermusyawarah dengan mendengarkan masukan dari para sahabatnya dan kaum muslim saat itu. Hingga kemudian Khalifah pun sangat khawatir dan berniat untuk membawa kembali Abu Ubaidah ke Madinah. Abu Ubaidah menolak dan mengingatkan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah ini lari dari takdir Allah?" tanya Abu Ubaidah. "Mestinya orang selain engkau yang mengatakan itu, wahai Abu Ubaidah." "Benar, ini lari atau berpaling dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Tidakkah engkau melihat, seandainya saja engkau memiliki unta dan lewat di suatu lembah dan menemukan dua tempat untamu, yang pertama subur dan yang kedua gersang. Bukankah ketika engkau memelihara unta itu di tempat yang subur, berarti itu adalah takdir Allah? Demikian juga apabila engkau memeliharanya di tempat yang gersang, apakah itu juga takdir Allah?" tanya Umar. Saudagar kaya dan sekaligus sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, kemudian datang, menunjukkan titik terang solusi perdebatan. Abdurrahman lalu berkata, "Saya tahu tentang masalah ini. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berada di suatu tempat yang terjangkiti wabah, maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya." Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya Khalifah Umar radhiyallahu anhu memutuskan meninggalkan Syam, sementara Abu Ubaidah dan Mu'az bin Jabal tetap di Syam. Keduanya adalah pejabat negara khilafah saat itu. Ini merupakan cerminan rasa tanggung jawab mereka untuk mengurus warganya dan bersabar bersama mereka dalam menghadapi cobaan wabah ini. Walaupun akhirnya mereka wafat dalam penanganan wabah dan pengurusan umat tersebut, maka mereka pada hakikatnya layak mendapatkan pahala syahid, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mati syahid ada 5, yaitu diantaranya orang yang mati karena ta'un atau wabah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikabarkan hampir seluruh penduduk Syam wafat karena wabah tersebut. Namun, qada Allah, wabah tersebut berhenti ketika salah seorang sahabat Rasulullah, Amr bin As, memimpin Syam. Amr bin As pun mengambil sebuah kebijakan tegas yang sesuai sunnah Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kepada rakyat Syam agar berpencar ke segala penjuru, namun masih dalam wilayah Syam. "Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung." Maka rakyat Syam pun berpencar hingga ke pelosok pegunungan. Wabah pun berhenti laksana api padam, karena tidak dapat lagi menemukan bahan yang bisa dibakar. Demikianlah kisah bagaimana para sahabat senantiasa terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas mereka, termasuk dalam mengatasi wabah penyakit. Rasulullah SAW pun bersabda, "Janganlah unta yang sakit itu didekatkan dengan unta yang sehat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini dilakukan untuk men-tracing penyebaran penyakit. Berkaca kepada kebijakan Rasulullah dan para khalifah masa lalu, sejatinya ada hal penting yang kita bisa ambil. Tentang lockdown misalnya, pasokan makanan agar imunitas terjaga, jaga jarak dengan terpencar di gunung-gunung, atau tracing sebagaimana yang Rasulullah lakukan terhadap unta. Walaupun masih di ranah individu dan kelompok saja, karena saat ini tidak mungkin berharap pada negara, namun insya Allah, ini adalah upaya yang sesegera mungkin kita bisa lakukan, sambil juga memperhatikan perkembangan iptek
untuk memahami kodar dari penyakit tersebut. Misalnya memahami kodar virus COVID-19, sehingga kita perlu memutuskan siklus penyebarannya, tidak cukup dengan jaga jarak seperti yang dicontohkan Amr bin As, namun perlu menutup mulut dan hidung dengan masker, juga mencuci tangan. Sementara tes dan tracing bukan hanya menunggu gejala yang muncul, namun bisa dengan menggunakan swab antigen atau yang lain. Begitu juga meningkatkan daya tahan tubuh, bukan hanya dengan pasokan makanan yang cukup, namun bisa dengan pemberian vaksin. Inilah berbagai ikhtiar menghadapi wabah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah meningkatkan kekuatan iman, serta memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak doa dan ketaatan dalam menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya.